Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku semuanya. Bagaimana keadaan perjumpaan kita kali ini? Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan ya. Oke, tidak berlama-lama. Di kesempatan kali ini saya cuma lagi survei-survei untuk memberi pengalaman-pengalaman tentang sawit, bosku ya. Dan ini khususnya untuk pemula petani sawit. Nah, untuk pemula petani sawit, saya hanya bisa memberi masukan atau memberi pandangan saja. Bolak-balik yang jadi apa ya istilahnya, topik utama adalah masalah pembelian bibit sawit ya, pembelian bibit sawit. Dan untuk pemula ini, sebagai saran pribadi saya kepada Anda, belilah bibit sawit itu yang minimalnya itu dari kecambah, entah kecambah apa aja lah. Nah, dan kesempatan ini saya memberi sedikit contoh. Ini sawit jenis marihat, yang sering saya bilang sawit jenis marihat dari marihat sampit. Tapi ini agak-agak kurang perawatan. Tapi kalau kita itu membeli bibit itu yang minimalnya saya bilang dari kecambah, itu yang kita dapat itu yang pertama pertumbuhan rata-rata ya. Ini saya lupa itu dulu tahun 2000 berapa, saya lupa ini tahun tanamnya. Tapi ini udah sebagian udah dodosan, udah nanggung. Nah, itu keutamaannya itu yang pertama pokoknya rata. Maksudnya rata-rata, tingginya ini rata-rata. Nah, yang kedua, biarpun musim trek itu, kalau buah sawit itu kalau dari kecambah itu entah 1-2 masih ada. Nah, kebetulan ini Desember 2022 ini sebagian besar musim trek. Tapi ini buahnya masih lumayan. Adapun yang berkurang buahnya, tapi masih tetap ada 1-2 atau 3 itu tetap ada. Tapi ini masih kebanyakan mutar, ini masih kebanyakan mutar untuk buahnya. Nah, itu kalau kita beli bibit itu dari kecambah. Nah, bosku, ini kecambah marihat. Ini sebenarnya bukan punya saya, bosku ya. Ini bukan punya saya, tapi dulu saya pernah ikut merawat atau manen di sini. Tapi yang saya panen bukan ini kalau nggak salah waktu itu baru tanam. Tapi yang saya panen waktu itu masih dodosan, yang sekarang udah egrean itu ya. Dulu masih dodosan. Nah, saya sudah masuk ke ladang sebelahnya ya, bosku ya. Tadi kan yang sebelah sana itu, seberang jalan itu. Nah, ini jadi dia masih tetap buahnya, nggak menghilang seperti yang saya videokan punya saya sendiri kemarin, yang hilangnya buah
buahnya hilang lalu habis-habisan yang bibit cabutan. Kalau ini informasinya dulu ini emang bibit marihat, yang marihat sampit. Nah, untuk sekarang inilah keunggulan kalau kita menanam atau membeli bibit itu tidak terlalu sembarangan. Itu biarpun udah tinggi-tinggi, itu buahnya itu masih ada, entah itu 1 janjang, 2 janjang, 3 janjang, itu ada dan masih merata itu ya bosku. Cuma saya sekarang ini nggak tahu apa namanya, yang panen itu siapa, saya nggak tahu ya. Tadi sebenarnya saya kesini mau sedikit mereview apa ya, ikut-ikutan biar kayak youtuber terkenal itu, tapi kebetulan pas ini nggak ada orangnya ya. Nah, masih tetap ada semua. Ini bosku ya, kalau nggak musim trek, ini buahnya kalau marihat segini ini apa, bagus-bagusnya buah ini besar-besar, bisa sampai ada yang nggak kuat. Nah, tapi ini karena musim trek, jadi banyak buahnya itu ada, tapi agak kecil ya bosku, agak kecil, nggak seperti biasanya. Tapi buah masih rata-rata per pokoknya itu masih ada. Nah, kan belum ketemu yang kosong dari tadi, belum ketemu yang kosong ya bosku. Makanya saya selalu bilang kalau bikin video itu kan, saya selalu bilang minimal belilah bibit itu yang dari kecambah ya bosku. Jangan terlalu sembarangan memilih bibit asal murah. Kadang-kadang ya enggak juga, bukan asal murah juga, asal kelihatan apa istilahnya, bagus 1-2 tapi tidak memikir resiko ya bosku. Nah, masih ada semua ya, alhamdulillah. Ini yang punya ini masih ada semua buahnya, alhamdulillah buat yang punya ya bosku. Nah, inilah saya sengaja mendatangi lokasi atau ladangnya ini. Saya cuma memberi contoh-contoh kepada Anda semua, khususnya petani sawit pemula atau petani sawit muda ya bosku. Itu udah besar-besar, malah mutar lagi buahnya. Itu lagi besar-besar itu bosku. Nah, dan nanti juga saya akan memberikan sedikit apa ya istilahnya, masukan, dan saya akan memberi contoh untuk sawit yang bukan untuk sawit itu, perawatan itu mulai dari sanitasi, atau dibilang bahasa umumnya apa ya, kontraksi atau apa itu. Kalau saya pahamnya dari dulu sanitasi, sampai nanti kapan kita harus pruning, kapan kita harus sanitasi itu supaya pokoknya besar-besar, rata-rata besar-besar kayak gini. Nanti saya next video tetap saya bikinkan ya. Oke. Saya kira untuk contoh itu aja udah cukup ya bosku. Dan mudah-mudahan ini menjadi perhatiannya untuk petani sawit muda atau pemula dalam pemilihan bibit sawit ya bosku.